Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Soli-Soliha kelas 6. Jumpa lagi dengan Ustadzah Nikmah. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Nah, Soli-Soliha, minggu kemarin kita sudah belajar tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan jagung. Nah, hari ini kita akan melanjutkan tentang proses penyerbukan dan pembuahan pada tumbuhan. Nah, sebelum belajar, kita baca dulu basmalah dan sholawat Nabi bersama. Abata. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, hari ini kita akan belajar tentang penyerbukan dan pembuahan pada tumbuhan. Nah, coba kalian perhatikan lingkungan di sekitar kalian. Mengapa tumbuhan selalu tersedia di bumi ini? Ya, karena tumbuhan mengalami perkembangbiakan. Apa itu perkembangbiakan tumbuhan? Perkembangbiakan tumbuhan adalah suatu proses memperbanyak diri pada tumbuhan untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Nah, perkembangbiakan tumbuhan meliputi dua cara, yaitu satu secara generatif, yaitu perkembangbiakan yang terjadi melalui proses perkawinan atau penyerbukan antara benang sari dan putih. Yang kedua, secara vegetatif, yaitu terjadi tanpa perkawinan atau penyerbukan antara benang sari dan putih. Nah, penyerbukan itu sendiri adalah jatuhnya atau menempelnya serbuk sari di kepala putih. Sedangkan pembuahan adalah peleburan serbuk sari, sel kelamin jantan dengan kepala putih atau sel kelamin betina. Perkembangbiakan generatif memiliki ciri-ciri, diantaranya 1. Adanya perkawinan atau penyerbukan antara benang sari dan putih. Yang kedua, mempunyai biji. Nah, alat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif yaitu bunga atau biji. Sekarang coba kalian perhatikan bagian-bagian bunga sepatu berikut ini. Nah, bunga sepatu termasuk bunga lengkap. Kenapa kok bunga lengkap? Karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Memiliki tangkai bunga. Nah, tangkai bunga ini berfungsi untuk menyangga bunga. Kemudian ada dasar bunga. Dasar bunga merupakan tempat melekatnya kelopak, mahkota, dan bagian-bagian bunga yang lain. Kemudian ada kelopak bunga. Kelopak bunga ini berfungsi untuk melindungi bunga saat masih kuncup. Kemudian ada mahkota. Mahkota ini berfungsi untuk atau sebagai perhiasan bunga. Nah, mahkota ini biasanya memiliki warna yang sangat mencolok yang berfungsi untuk menarik perhatian serangga. Kemudian ada putih yang berfungsi sebagai alat kelamin betina. Dan ada benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu jatuhnya atau menempelnya serbuk sari di kepala putih. Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari,
tumbuh bulu serbuk sari. Kemudian, serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan putik sebagai sel kelamin betina atau sel telur. Hasil pembuahan adalah zigot. Zigot akan berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji. Dan bakal buah. Bakal buah berkembang menjadi daging buah. Nah, terakhir lembaga yang berada di dalam biji itulah yang merupakan calon individu baru. Nah, ini ya, ini adalah calon individu baru. Banyak sekali contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Di antaranya, 1 ada mangga, kemudian ada durian, salak, jeruk, pepaya, apel, jagung, dan padi. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dibagi menjadi 1. Penyerbukan sendiri, yaitu penyerbukan yang terjadi di mana serbuk sari jatuh di kepala putik bunga itu sendiri. Kemudian ada penyerbukan tetangga, yaitu di mana serbuk sari jatuh di kepala putik bunga lain tetapi masih dalam satu pohon. Kemudian ada penyerbukan silang, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik bunga lain yang berbeda pohon tetapi masih satu jenis. Kemudian ada penyerbukan bastar, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik bunga lain yang masih satu jenis tetapi berbeda varietasnya. Nah, soli-solihah, silahkan kalian pelajari. Kita lanjutkan pada perkembangbiakan vegetatif alami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.